Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak kelas 8, marilah kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai tekanan zat cair ya. Masih membahas tekanan zat cair. Selanjutnya kita akan membahas hukum Archimedes. Sebelum masuk ke hukum Archimedes, ini buat kamu tanya, ketika kamu berenang, apakah tubuhmu ketika berada di kolam renang tersebut dan ketika sebelum masuk ke kolam renang itu terasa beda? Lebih ringan yang mana? Lebih ringan ketika masih di daratan atau sudah masuk ke kolam renang? Ya, tubuhmu akan terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Nah, itu kenapa? Karena adanya gaya angkat atau gaya apung. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat benda zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Saya ulangi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas atau mendapat gaya angkat ya, yang sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Begitu. Nah, berarti misalnya kamu masuk ke kolam renang ya, jebur ke kolam renang, nah itu kamu kan tubuhmu terasa lebih ringan ya. Nah, kenapa? Karena kamu mendapat gaya ke atas atau gaya angkat. Besarnya seberapa? Besarnya sebesar atau seberat air tersebut didesak oleh kamu. Begitu. Atau boleh juga nih, gaya apungnya atau gaya angkatnya itu sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Begitu. Nah, sehingga diperoleh rumus gaya angkat sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di air. Begitu. Saya ulangi, gaya apung atau gaya angkat bisa dicari dengan berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di air. Gitu. Ini untuk rumusnya, atau ini langsung juga boleh. Kalau sudah diketahui berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Contohnya ini ya. Contohnya di sebelah sini. Misalnya ada sebuah batu ditimbang dulu beratnya seberapa. Itu kemudian dicelupkan ke dalam bejana yang ada salurannya ini. Celupkan, nah kemudian batu tersebut akan terasa ringan. Nah, air yang didesak akan masuk ke sini. Nah, berat air yang didesak oleh benda tersebut ini sama dengan besarnya gaya angkat yang dialami oleh batu tersebut. Begitu. Atau boleh juga gaya angkatnya sama dengan berat batu ketika di udara dikurangi berat batu ketika di dalam air. Begitu juga boleh. Next ya. Nah, masuk ke contoh soal. Misalnya ada gambar seperti ini. Berat balok ketika di udara beratnya 9 Newton, ketika di dalam air beratnya 6 Newton. Nah, besarnya gaya apung yang dialami balok di samping adalah seperti biasa. Diketahui berat benda di udara 9 Newton, berat benda di air 6 Newton. Ditanyanya gaya apungnya atau gaya angkatnya. Nah, masukkan rumusnya. Gaya angkat sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi berat benda ketika di air. Berapa? Berat benda ketika di udara 9 Newton dikurangi berat benda ketika di air 6 Newton. 9 kurangi 6 sama dengan 3 Newton. Jadi gaya angkat atau gaya apung yang dialami balok di sini besarnya adalah 3 Newton. Gitu. Next. Nah, selanjutnya hukum Archimedes lagi. Masih hukum Archimedes. Nah, untuk hukum Archimedes selanjutnya besarnya gaya ke atas atau gaya angkat dapat dicari dengan rumus ini juga. Nah, apa rumusnya untuk mencari gaya angkat? Boleh pakai rumus ini, yaitu gaya angkat atau FA atau gaya apung ya, sama saja ya. Gaya angkat, gaya apung itu sama. FA sama dengan
Rho kali G kali V. Rho-nya itu rho siapa? Rho zat cairnya. Rho zat cair dikali G-nya percepatan gravitasi, V-nya itu V siapa? Volumenya siapa? Volume zat cair yang dipindahkan. Volume zat cair yang didesak. Begitu. Volume zat cair yang berpindah. Gitu. Saya ulangi, FA sama dengan rho GV. Rho-nya rho zat cair, massa jenis zat cair ya. G-nya percepatan gravitasi, V-nya volume zat cair yang dipindahkan. Masuk ke contoh soal. Sebuah balok dicelupkan ke dalam air pada ember sehingga air pada ember tumpah sebanyak 0,5 meter kubik. Diketahui massa jenis air tersebut adalah 1000 kg per meter persegi. Diketahui massa jenis air tersebut adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi di daerah tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah gaya angkat yang dialami balok tersebut. Seperti biasa, ditulis dulu diketahui rho-nya ini ya, rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, volume zat cair yang berpindah, atau yang dipindahkan itu 0,5 meter kubik. Nah, berapa gaya angkatnya? Gaya angkatnya sama dengan rho kali G kali V. Dikalikan rho-nya dimasukin 1000, G-nya 10, V-nya 0,5. Dikalikan, nah ini gaya angkatnya. 5.000 Newton. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas posisi benda ketika berada di dalam zat cair. Nah, posisi benda ketika berada di dalam zat cair ada 3 macam, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, kalau terapung berarti penampakannya seperti ini. Ada bagian benda yang muncul di permukaan air. Nah, sedangkan kalau melayang dia itu di tengah-tengah. Sedangkan kalau tenggelam dia itu ada di dasar wadah air, dasar air ini. Begitu. Nah, kenapa kok benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Kita bahas ya. Nih, apabila posisi benda terapung itu dikarenakan gaya apungnya lebih besar dari berat benda tersebut. Atau boleh juga massa jenis zat cairnya lebih besar dari massa jenis benda tersebut. Kita ambil contoh styrofoam ya. Styrofoam dicelupkan ke dalam air. Dia akan terapung ya. Nah, terapung. Kenapa kok styrofoam bisa terapung? Karena massa jenis airnya lebih besar dari massa jenis styrofoam. Atau boleh juga gaya apungnya lebih besar daripada berat styrofoam tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya melayang. Nah, kalau melayang posisinya seperti ini. Kenapa benda kok bisa melayang? Karena gaya apungnya sama dengan berat benda tersebut. Atau massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis benda tersebut. Nah, contohnya untuk benda dengan posisi melayang itu ada telur asinnya. Telur asin yang masil kayak gitu. Nah, selanjutnya tenggelam, posisi tenggelam, dia ada di dasar air. Kenapa benda kok bisa tenggelam? Karena gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda. Atau massa jenis zat cairnya lebih kecil daripada massa jenis benda. Kita ambil contoh, misalnya kamu memasukkan batu ke dalam ember berisi air, cemplungkan, nah posisinya pasti batu tersebut akan tenggelam walaupun batunya kecil. Kenapa? Karena gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda tersebut. Kemudian, atau boleh juga karena massa jenis airnya lebih kecil daripada massa jenis batu. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya penerapan prinsip hukum Archimedes pada benda. Contohnya pada apa saja? Pada kapal selam, kapal laut, jembatan ponton, galangan kapal, hidrometer, dan balon udara. Saya akan jelaskan beberapa ya. Yang pertama untuk kapal selam. Nah, kenapa kapal selam bisa menyelam ke dasar laut? Bisa juga dia
muncul di permukaan laut. Kenapa? Karena pada kapal selam ada tangkinya, ada tangki untuk apa? Nah, ketika kapal selam tersebut akan menyelam, nah, tangki tersebut terbuka, kemudian terisi air sehingga nanti masa jenis kapal selamnya lebih besar dari masa jenis air laut, sehingga kapal selam bisa tenggelam menyelam di dasar laut. Nah, kemudian kalau kapal selam ingin muncul ke permukaan, gimana caranya? Caranya tangki tersebut airnya dikeluarkan sehingga hanya berisi udara. Nah, sehingga masa jenis kapal selam lebih kecil daripada masa jenis air laut, sehingga kapal selam bisa terapung atas gitu, bisa muncul ke permukaan. Nah, selanjutnya kapal laut. Nah, kenapa kapal laut? Kapal laut kan dia itu terbuat dari besi, kemudian mengangkut orang, mengangkut barang, mengangkut kendaraan, gitu ya. Akan tetapi kok tidak tenggelam, padahal kamu kalau melempar paku ke laut atau ke sungai atau ke kolam, itu paku tersebut akan tenggelam. Kenapa? Kenapa kok kapal laut tidak tenggelam? Karena ada rongganya. Kapal laut dibuat ada rongga udaranya. Buat apa? Biar masa jenis kapal laut tersebut lebih kecil daripada masa jenis air laut, sehingga kapal lautnya bisa terapung begitu. Nah, kemudian prinsipnya sama juga dengan jembatan ponton. Jembatan ponton itu jembatan yang terbuat dari drum bekas. Nah, drum bekas disusun, atasnya dikasih kayu. Nah, drum bekas kan dalamnya ada udaranya ya, sehingga dia bisa terapung. Kemudian galangan kapal itu untuk menaikkan kapal, misalnya mau dicek di servis, misalnya ada yang bocor, itu untuk menaikkan kapal atau menurunkan kapal. Kemudian ada hidrometer, kemudian ada galon udara. Nah, selanjutnya hukum Pascal. Ini hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, prinsip penerapan hukum Pascal itu ada pada dongkrak hidrolis. Ketika kamu mungkin menemani ayah di bengkel mobil atau di cucian mobil, yaitu mobilnya bisa terangkat oleh suatu alat yang lebih kecil daripada mobil tersebut gitu, atau mengangkat belakang mobilnya untuk mengganti ban mobilnya, itu pakainya pakai dongkrak hidrolis. Kenapa benda yang kecil bisa mengangkat benda besar? Karena prinsip dongkrak hidrolis itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, jadi tekanan yang diberikan di sini akan sama dengan tekanan yang dihasilkan di sini. Gitu. Nah, karena sini luas permukaannya kecil, misalnya gaya yang diberikan juga kecil, misalnya gaya yang diberikan 10 Newton, kemudian luas permukaannya sini 2 meter persegi, berarti 10 per 2. Nah, nanti tekanannya jadi berapa? 5 Pascal. Nah, kalau di sini, mungkin di sini luas permukaannya ada berapa? Misalnya lebih besar ya, misalnya luas permukaannya lebih, ya kan di sini luas permukaannya lebih luas, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar, karena kan tekanan yang di sini akan sama dengan tekanan yang di sini. Rumus tekanan apa, masih ingat? F per A. Jadi F per A di daerah sini itu hasilnya nanti akan sama dengan F per A di daerah sini. Jadi gaya yang dihasilkan perluas permukaannya, nanti hasilnya akan sama. Nah, karena di sini luas permukaan kecil, gaya yang diberikan kecil. Nah, nanti berarti di sini luas permukaan besar, gaya yang dihasilkan juga besar.
Kita masuk ke sini ya. Nah, ini masuk ke rumus buku Pascal. Ingat-ingat, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah sama besarnya. Jadi, tekanan yang diberikan di sini akan sama dengan tekanan yang dihasilkan di sini. Nah, jadi F per A pada daerah sini akan sama dengan F per A daerah sini. Nah, karena di sini di daerah 1 luas permukaannya lebih kecil, maka gayanya mungkin yang diberikan kecil juga. Nah, maka nanti yang dihasilkan di sini karena luas permukaannya besar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Biar tekanannya sama antara sini dengan sini. Itu. Masuk ke contoh soal ya. Nah, sebuah bejana berhubungan diisi air. Luas penampang daerah 1, luas penampang sini itu 20 cm persegi, dan luas penampang daerah 2 di sini A2-nya 200 cm persegi. Jika pada penampang 1 ditekan gaya sebesar 10 Newton, ini gaya ditekan gaya 10 Newton, berapa gaya yang ditekan pada penampang 2? Nah, di sini berapa ditanya. Menggunakan rumus ini. Karena tekanan pada daerah 1 sama dengan tekanan yang dihasilkan pada daerah 2. Masuk ke rumus, P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dimasukkan angkanya, 10 per 2, F1-nya 10, A1-nya 20. Kemudian, sama dengan F2-nya yang ditanya, A2-nya 200, sehingga untuk mencari F2 sama dengan 10 dikali 200 dibagi 20. 10 kali 200 dibagi 20. Hasilnya 100 Newton. Jadi, gaya yang dihasilkan, yang ditekan pada penampang 2 ini, berapa? 100 Newton. Begitu. Ya, untuk pembahasan di part 2 bab tekanan cukup sampai sini saja. Kita lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.